Danau Toba, Sumatera Utara. Sebuah danau vulkanik berumur 74.000 tahun dengan pemandangan yang luar biasa indah. Di sini terdapat jalanan dengan kombinasi tikungan yang merupakan surga untuk semua drift head, termasuk gua dan Mona Lisa. Tapi tunggu, kenapa gue dan Mona Lisa bisa ada di sini? Gimana ceritanya kita bisa ditangkap polisi dan kenapa kita diprotes warga di sosial media? Semua berawal dari Road to OLX Auto Indonesian Modification and Lifestyle Expo Medan. In a few minutes we shall be landing at Kuala Namu the International Airport of Medan and Deli Serdang. Kita udah sampai di Katamsolen yang ada di Medan dan tempat diadakannya OLX Auto Indonesian Modification and Lifestyle Expo. Dan kita dikasih nih ruangan yang cukup besar untuk kita pakai drifting. Jadi pagi pas kita sampai ke sini, sampai ke Katamsolen, itu gue langsung nyobain drifting di lokasi drifting yang udah disediain panitia. Dan untungnya ketahuan satu problem pada saat ngetes, bukan pada saat kita beneran drift show-nya. Fan beltnya putus. Kali ini fan belt buat si power steering. Jadi bener-bener tadi langsung berat. Dan untungnya udah hafal banget apa aja yang harus kita cari dan udah dapet nih 3PK 850. Persamaannya banyak banget kebetulan juga. Jadi bisa langsung kita pasang aja. Dan sedikit bongkar-bongkar, habis itu langsung kita pasang fan belt yang baru ini. Langsung aja. Sekaligus mau isi top up dulu oli karena ada rembes sedikit. Kita jaga-jaga aja, kita top up dikit. Karena mau drifting juga kan, kalau sampai kurang bahaya banget. Sama top up coolant-nya juga. Dari Motul 300V, kita pakai 20W60 sama coolant-nya pakai Motul juga. Langsung aja. Ya, udah berhasil kita ganti dan udah berfungsi seperti umumnya nih si power steeringnya. Untuk oil pressnya juga aman banget, oil temp aman. Semoga nanti pas show aman banget. Selama ini kita selalu pakai oli Motul di Mona Lisa yang udah keliling Jawa, Madura, Bali, dan Sumatera ini. Dan juga disiksa abis di track drifting, jadi udah terbukti performa dan durability-nya. Anyway, saatnya kita keliling eventnya, ngeliat mobil-mobil peserta yang hadir di sini. Mayoritas dari mobil di sini sangat proper dan lengkap banget. Dari mulai stance, drag style, rally car, dan masih banyak style lainnya. Tapi yang kurang di sini adalah mobil-mobil bergaya drifting, karena kayaknya drifting masih belum terlalu populer di sini. Maka dari itu, gue mau memperkenalkan budaya drifting ke masyarakat Medan dengan mengadakan drift show di sini. Dan kita berkesempatan drifting bareng Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Musa Rajeksa. Silakan, Pak. Kita mulai ya, Pak? Ya. Suatu kehormatan bisa drifting bareng Pak Wagub Sumatera Utara.
selanjutnya kita kembali ke booth Garasi Drift dan mampir ke booth produk otomotif lainnya seperti OLX Auto, Belcoat Paints, Goodfix Oracle, Osram Automotive, Seatbelt Hunter, dan Max Decal. Acara berlangsung sampai malam dan gue sangat senang bisa ada di sini. Antusias warga Medan itu benar-benar luar biasa dan pastinya ini bukan terakhir kalinya kita datang ke kota Medan. Hari ini kita mau mulai perjalanan dari kota Medan ke Danau Toba. Belum pernah gue sebelumnya ke Danau Toba. Katanya keren banget dan itu danau ternyata setelah gue lihat di maps. Besarnya itu segede Jabodetabek ya. Gede banget tuh danau. Dan ternyata cukup memakan waktu yang lumayan lama untuk perjalanan kita dari Medan ke Danau Toba. Nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Dan katanya juga bakal banyak tempat-tempat yang keren banget yang bakal kita lewatin. Rute yang kita pilih adalah melewati tol sampai ke tebing tinggi, lalu menyusuri jalan melewati Pematang Siantar menuju ke penyeberangan Danau Toba di pelabuhan daerah Parapat. Kita baru aja ngelewatin Pematang Siantar dan ini jalannya sekarang bener-bener berliku-liku. Di kiri kanannya ini hutan lindung, keren banget, banyak monyet. Berarti bener-bener hutan ini. Ini bener-bener keren sih di sini. Beda gitu sama yang kita biasa lewatin di Jawa. Mungkin ya kalau di Jawa kita nggak nelusurin sampai dalam banget. Tiba-tiba ada Danau Toba. Kaget gue. Keren banget. Keren banget ini. Keputusan yang tepat banget. Gue ngelewatin jalan ini dan memutuskan untuk ke Samosir. Karena tadinya rada bimbang gitu. Karena katanya jalannya banyak yang rusak. Ya emang ada beberapa jalan yang rusak, tapi di titik ini nih bener-bener indah banget pemandangannya. Gokil. Kita baru aja nyusurin Danau Toba dan itu keren banget pemandangannya. Gue sampai speechless barusan. Sekarang kita lagi mau nyebrang ke Pulau Samosir pakai kapal dan di depan ada gereja yang kayak di Switzerland, keren banget. Berdiri sendiri. Switzerland atau mana yang jadi wallpaper di Windows tuh? Keren. Ini juga sebelah kanan ini ada. Ternyata pas udah masuk ke daerah Tobanya ini jalanannya langsung beda banget, langsung bagus banget. Trotoar juga gede. Ini buat jadi destinasi wisata top banget sih. Jadi kalau kalian yang lagi ke Medan, sempet-sempetin ke sini walaupun makan waktu lumayan banyak tapi worth it banget. Keren. Setelah 1 jam dengan pemandangan yang super duper keren, kita sampai di pelabuhan tepat waktu dan dengan bantuan para awak kapal, Mona Lisa berhasil naik tanpa lecet sedikit pun. Akhirnya kita bisa naik kapal, walaupun terakhir ternyata remnya dinaikin itu jadi landai, mobil bisa mundur ke sini. Dan momennya pas banget, lagi mau sunset. Kita nikmatin aja momennya sekarang bersama Mas Rangga. Ya karena biar nggak menyulitkan penumpang yang lain, kita copot bumper supaya bisa langsung keluar terus
aman aja nih bumper jadinya. Pagi ini bangun-bangun langsung dikasih pemandangan yang keren banget menurut gue. Dan ini adalah Danau Toba. Kita ada di Pulau Samosir, tengah-tengahnya Danau Toba. Dan Danau Toba itu adalah danau vulkanik terbesar ya. Ini gede banget, gedenya itu kalau di peta kalian tempelin sama peta Jakarta, skalanya sama, itu segede Jabodetabek ini danau dan pulau di tengahnya. Keren banget dan pemandangan di sini beda banget. Emang Indonesia tuh punya keindahan yang berbeda di setiap sudutnya. Mungkin kemarin Ziko ke Lombok, indahnya itu beda. Di sini juga beda, tapi semuanya tuh indah gitu. Dan sekarang kita langsung aja jalan menuju ke si Bea-Bea. Di sana bakal ada tempat yang keren banget juga. Langsung aja kita pakai nih Mona Lisa. Sebelum kita jalan, kita harus benerin dulu beberapa body parts yang lepas. Dan juga kita harus isi bensin yang udah kita bawa dari Medan ini. Karena ternyata di Pulau Samosir itu nggak ada yang jual oktan 98. Ya, sekarang kita udah meninggalkan hotel menuju ke Bukit Si Bea-Bea. Jadi Bukit Si Bea-Bea itu tempat yang kalau gue lihat di Google itu keren banget. Dan kata orang-orang sini juga masih bener-bener alami. Jadi belum ada gedung-gedungnya, belum ada. Jadi hijau banget kiri kanannya. Terus jalanannya berliku-likunya juga bagus banget. Di sana kalau memang diperbolehkan sama yang jaga buat kita bikin syuting drifting, pengen bikin syuting drifting di situ. Tapi kalau nggak bisa, gue nggak mau maksain juga. Kalau kita udah sampai sana, gue udah seneng banget pasti. Karena mobil ini jauh banget perjalanannya. Yang tadinya mau gue towing kalau ada jalan rusak, karena towingnya ketinggalan juga, jadi ya ketinggalan. Kira kita setirinnya terus nih dari Medan sampai Samosir sini nih bener-bener di bawah jalan. Bangga banget gue sama mobil ini. Sekarang kita langsung aja jalan sambil ngeliat pemandangan-pemandangan yang keren. Gue kalau tinggal di sini, gue bisa nyetir ngelilingin pulau kalau lagi gabut ya. Bener-bener jalanannya tuh ngikutin kontur yang ada, belok kanan ngelihat pemandangan Danau Toba, belok kiri ngelihat pemandangan Temping. Sampai setiap ngerem Hill Ento, belok ngincer Apex. Ini bisa dibuat hill climb ya, semacam hill climb gitu di sini. Keren banget sih. Atau rally tarmac ya. By the way, Sumatera Utara pernah jadi tempat WRC zaman dulu di tahun 96-97 sih, setahu gue. Gue masih kecil banget itu deh, baru 2 tahun kayaknya. Dan itu tuh tempat yang dipakai tuh bagus, seru banget. Semua orang yang pereli-pereli dunia datang ke sini, keren banget deh. Dan kemarin sempat ngobrol sama Pak Wagub, katanya beliau lagi mengusahakan banget untuk bisa menghadirkan lagi WRC di daerah Sumatera Utara. Kita doain aja berhasil. Kalau berhasil lengkap deh. Tinggal F1 doang nih yang belum masuk Indonesia. Motorsport keren di Indonesia.
Di tengah-tengah perjalanan kita diberhentiin polisi untuk dicek kelengkapan surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi. Aman semuanya lengkap, tapi sebelum jalan lagi kita foto-foto dulu karena ternyata petugas di sini adalah subscriber Garasi Drift. Perjalanan kita lanjutkan, lalu setelah 1 jam akhirnya kita sampai di Bukit Sibea-bea dan ini adalah tempat yang super duper indah. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai driftingnya. Kita udah selesai drifting dan bener-bener puas banget di sini. Ini kesempatan yang langka banget dan gue sangat-sangat bersyukur bisa datang ke sini, drifting di sini, bisa kenal sama orang sini, bisa ngelihat pemandangan sini dan ini bener-bener tempat yang wajib banget kalian kunjungin kalau kalian emang traveler atau kalian bawa mobil kalian ke sini, mobil ceper aja kayak Mona Lisa berhasil, apalagi mobil-mobil lain harusnya berhasil juga. Dan gue juga nggak nyangka kalau misalnya mobil Mona Lisa itu dibawa ke sini untuk drifting, berhasil. Senang banget gue. Dan gue mau menikmati keindahan alam Sumatera Utara karena hashtagnya itu adalah di Sumut aja. Emang bener-bener kalau di sini tuh asri banget. Kalian bisa lihat nih jauh ke sana. Ini hijau banget semuanya, nyaman banget ke sini, wajib banget datang ke sini. Dan untuk kesempatan yang luar biasa banget ini saya mau berterima kasih kepada Pak Wagub Sumatera Utara, Pak Ijek yang petrolhead banget, Bupati Samosir Vandiko Gultom, dan Kadis Teti Naibaho. Kalian juga harus follow Disbudpar Samosir. Dan menurut gue itu cukup untuk video kali ini. Suatu video yang luar biasa menurut gue sangat menyenangkan, lengkap, road tripnya ada, eventnya ada, driftingnya ada, semuanya ada. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.